Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, what's up Sobat Belajar? Balik lagi dengan Kak Gilang. Kalau ada Kak Gilang, berarti ini saatnya kita belajar kimia. Hari ini kita akan membahas soal-soal UTBK pada materi periaksi pembatas, menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Oke, kita langsung saja ke nomor pertama. Rumus molekul dari senyawa karbon, Mr-nya itu adalah 180, mempunyai rumus empirisnya yaitu CH2O. Nah, berarti kita akan mencari rumus Mr-nya dulu dari CH2O ya. Oke, jadi rumus empirisnya itu adalah CH2O. Oke, nah ini kita cari dulu Mr-nya. Nah, ini berarti 1 kali 12 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 16. Oke, nah didapatkan Mr dari si rumus empiris CH2O adalah 30. Ya. Oke, lalu rumus molekulnya ternyata mempunyai Mr-nya itu adalah 180. Nah, kalau misalnya ingin mencari X-nya, itu gampang ya. Misalnya kita mencari X, yaitu Mr dari si rumus molekul dibagi dengan Mr dari si rumus empiris. Jadi, 180 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Berarti tanda kurung dari rumus empirisnya adalah CH2O kali 6. Atau C kali 1 C dikali 6 berarti C-nya 6. A-nya ada 2 berarti dikali 6 ya 12. O-nya juga. Nah, ini adalah rumus molekul dari rumus empirisnya si CH2O yaitu C6H12O. Berarti pilihannya ada di A. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. 8 gram senyawa karbon CH3OZ mengandung 7,2 gram unsur karbon, 1,2 gram unsur hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Perbandingan unsur penyusun senyawa tersebut adalah, oke, berarti kita buat dulu nih. Kalau misalnya si unsur C-nya itu adalah 7,2, lalu si H-nya itu adalah 1,2. Nah, masa sisa unsur C itu kan sisanya adalah ini HC, ini H, dan sisanya adalah oksigen. Oke, nah di sini masa totalnya adalah 18 gram. Nih, 18 ya, berarti di sini kan totalnya adalah 8,4. Berarti kalau misalnya mau nyari O, ya 18 dikurang 8,4, yaitu jawabannya adalah 9,6. Ya, 9,6 gram. Oke, udah dapat masanya, yaitu berarti kita C, kita bandingin dengan H, dengan O. Nah, ini semuanya harus dalam bentuk mol. Ya, jadi kita ubah dari massa ke mol dengan cara massa dibagi dengan AR-nya. Di sini 7,2 dibagi 12. Lalu di sini ada 1,2 dibagi 1. O-nya adalah 9,6 dibagi 16. Oke, didapatkan molnya itu adalah 0,6 terus 1,2 lalu 0,6. Nah, udah dapet nih molnya, tapi masih bukan bilangan bulat ya. Dengan bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke bilangan bulat, yaitu dengan cara kita bagi dia menjadi pembagiannya itu dengan yang terkecil ya, ada 0,6, 1,2 dan 0,6. Berarti kita bagi 0,6 aja. Yang ini
kita bagi dengan 0,6. Oke, berarti jawabannya adalah 1:2 ya, berarti rumusnya C-nya 1, H-nya 2, pada 1 ya, 1:2 ya, berarti ada di pilihan yang B. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, jika diketahui rumus empiris suatu senyawa hidrokarbon CX adalah CH dan massa relatif molekul senyawanya adalah 78. Mana yang berikut rumus molekul yang tepat dari senyawa empirisnya, yaitu si CH, yaitu berarti kita kita beri tanda bahwa MR dari si rumus molekulnya adalah 78. Nah, kita akan mencari MR dari rumus empirisnya, yaitu si CH ya, berarti 1 kali 12 ditambah 1 kali 1 ya, hasilnya adalah 13 ya. Berarti untuk mencari X, MR dari si rumus molekul dibagi dengan MR dari si rumus empiris ya, yaitu 78 dibagi 13 ya, yaitu 6. Berarti CH dikali 6 yaitu, atau C6 H6 ya, pilihannya ada di D ya, yaitu C6 H6. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Suatu senyawa ester terdiri dari atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 5 gram senyawa tersebut dibakar di udara menghasilkan 10 gram CO2 dan 4 gram H2O. Massa 1 mol senyawa tersebut adalah 88 gram per mol. Tentukanlah rumus molekul dari senyawa ester tersebut. Nah, kita nggak tahu ya bahwa si CXHYOZ-nya itu dia jumlahnya berapa. Berarti kita menuliskan rumus dari pembakaran ya, yaitu CXHYOZ ditambah oksigen akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, nah ini kita masukkan saja, berarti dia 5 gram, lalu di sana 10 gram, lalu O2-nya adalah 4 gram. Oke, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, jadi sehingga maka unsur karbon dalam senyawa CXHYOZ sama dengan massa unsur karbon di CO2 ya, karena kan ini ada C-nya di CO2 dan sana CXHYOZ-nya. Nah, itu dengan cara mencari massa karbonnya. Dengan cara kita akan menghitung massa C dalam CO2. Oke, berarti dengan cara ARC-nya ya, ARC dikali jumlah atom C ya, jumlah C-nya dibagi dengan MR dari si CO2 dikali ARC dikali jumlah C per MR dari CO2 dikali massa si CO2. Oke, berarti AR-nya kan 12, jumlahnya 1 per MR-nya berarti 12 ditambah 32 yaitu 44 dikali dengan massanya itu 10 gram. Nah, didapatkanlah dia 2,727 gram. Oke, nah sama halnya kita mencari H pada H2O ya. Berarti kalau H2O-nya ini massa H ya, dalam H2O berarti kita langsungin saja. H-nya itu ada 2, ARH-nya itu 1 dikali jumlah H-nya ada 2, MR-nya 18 dikali 4. Didapatkan H-nya itu adalah 0,444 gram.
Oke, nah udah dapat nih. Jadi massa CXHY-nya ya, itu kan berarti CXHY OZ itu kan sama dengan C ditambah O ditambah H ya dulu. Ditambah H ditambah O. Nah, didapatkan massa C-nya itu tadi adalah 2,727. Ditambah H-nya didapatkan 0,444. Nah, berarti sekarang mencari si O-nya ini kan 5 gram. Nah, untuk mencari O-nya ya berarti 5 dikurang 2,727 ditambah 0,444 ya. Nah, didapatkan yaitu 1,829. Oke, nah ini udah dapat semua nih. Massanya itu berarti adalah kita buat dulu, berarti C banding H banding dengan O, yaitu dia adalah 2,727. Berarti ini kita buat 2,727 dibagi dengan C-nya itu 12. H-nya itu 0,444 dibagi 1. O-nya itu adalah 1,829 dibagi 16. Nah, ini kita mencari molnya ya. Didapatkan molnya itu adalah 0,227 banding dengan 0,44 banding dengan CO-nya adalah 0,1. Nah, ini kita perkecil lagi, yaitu kita bagi dengan yang terkecil yaitu 0,14, berarti 0,114, 0,114, 0,114. Oke. Nah, didapatkan yaitu 2 banding 4 banding 1 ya. Jadi si C-nya itu ya didapatkan, berarti si C-nya dari mol ini yaitu 2, lalu H-nya ada 4, O-nya 1, yaitu C2H4O ya. Berarti jawabannya ada di D, yaitu C2H4O. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Senyawa hidrokarbon mengandung 85,71% unsur karbon dan 14,29% unsur hidrogen. Oke, rumus empirisnya tersebut adalah, nah ini kita menggunakan persentase ya. Kalau tadi kan kita masih menggunakan massa. Jadi di sini kita lihat bahwa hidrokarbon berarti C banding H, C-nya punya 85,7, ini adalah 14,29. Kita langsung saja, ini kita anggaplah bahwa dia adalah massanya. Berarti ini dibagi 12 dibagi 1 ya, berarti akan menghasilkan 7,1425 berbanding 14,29. Berarti kita perkecil lagi dengan cara membagi yang kecil. Hasilnya adalah 1:2. Berarti perhitungannya adalah rumus empirisnya adalah CH2 ya. Oke, CH2 berarti ada di C. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Dari senyawa berikut yang mempunyai rumus empiris CnHn plus 1 ya. Kalau misalnya di sini ada 3, 6, 8, 4, 10, berarti kita cek satu-satu. Kalau C-nya 3, H-nya 3 tambah 1, berarti dia harusnya 4 ya.
Ini yang betul. Terus C6H10, C-nya 6, berarti H-nya adalah 6 tambah 1, 7. Ini yang betul, ini yang salah. C8H 18. Ya. Oke, sebentar. Oke, berarti biasanya berikut yang punya rumus empiris. Cn bentar. Terus ini yang A itu adalah C3H8 itu sama dengan rumus molekulnya karena perbandingan unsur penyusunnya itu tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau yang C6H10 ya, itu harusnya adalah C3H5. Ini kan harusnya C3H5. Tapi kita dapatkan C6H7 ya. Jadi C3H5 itu rumusnya adalah Cn H2n min Hn tambah 2. Nah, terus kalau C18 ini rumusnya adalah kita sederhanakan lagi ya, berarti C4H18 bagi 2 bagi 9 ya. C4H9 itu berarti salah karena rumusnya adalah di sini adalah Cn H, di sini berarti N tambah 5 ya. Lalu di sini C4H10 berarti C2H5, berarti rumusnya adalah Cn Hn tambah 3 ya. Berarti ini juga salah, ini salah. Terus C6H8 kita bagi 2 berarti C3H4 ya. Kalau C3H4 berarti masuk ya Cn Hn ditambah 1. Oke, berarti jawabannya adalah E, yaitu C6H8. Ini rumus molekulnya, ini rumus empirisnya. Jadi yang datanya itu sebenarnya ini adalah rumus molekul ya. Jadi tapi kita mencari rumus empirisnya itu apakah rumusnya itu adalah ini. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. 10 gram oksida logam L memiliki rumus L2O3 mengandung 52,94% L, maka massa atom relatif L-nya itu berapa? Nah, oke, berarti kita mencari dulu dari massa L-nya ya. Massa L itu yaitu 52,94 karena ini persen ya, jadi kita ubah dulu ini 10 gram, hasilnya adalah 5,294 gram. Oke, berarti kalau massa CO nya adalah dikurangin 10 gram dikurang 5,294 yaitu 4,706 gram. Oke, kita cari perbandingan L sama O-nya. Kita bagi ya, L-nya itu adalah 5,294 dibagi AR L ya. Terus kalau si O-nya itu adalah 4,706 dibagi ARO-nya yaitu 16. Nah, ini tetapkan ini yang kita cari. ARL ini bagi 16-nya itu adalah 0,294. Nah, hasilnya itu kan harusnya 2:3 ya. 2 dibanding 3. Berarti ini kita buat bahwa ke sini 5,294 ARL ini kan 2:3 ya. Ini berarti ini hasilnya berarti ini kan sama aja 2
banding 3. Ini kita kalikan dengan sini. Ya, kita kali ini lalu dibagi. Ini berarti hasilnya adalah ini kali 3, ini hasil 0,588. Berarti hasilnya adalah ARL-nya adalah 27. Berarti pilihannya ada di E. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Ini kenapa kakak mendapatkan 2/3? Karena si L-nya itu kan 2, sedangkan si O-nya itu adalah 3. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Suatu gas hidrokarbon CX H2X plus 2 direaksikan dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air pada suhu 105 derajat Celcius. Jika volume hidrokarbon tersebut 2 liter tepat habis bereaksi dengan 13 liter oksigen, tentukan rumus hidrokarbon tersebut. Oke, berarti kita mencari, kita harus masukkan rumusnya, yaitu CX H2X tambah 2 O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, nah ini volumenya adalah 2 liter hidrokarbonnya, ini 2 liter, dapat habis bereaksi dengan 13 liter oksigen, ya. Oke, kita mencari jumlah atom C-nya terlebih dahulu. Jumlah atom C, kan di sini C-nya adalah dari CO2, di situ ada 2 ya. Bentar. Oke. Nah, berarti jumlah atomnya adalah 2X sama dengan 8 liter. Di sini 8 liter. Lalu X-nya, kenapa 2X? Karena dia ada 2 ya, C-nya. Kiri dan kanan, lalu di sini X-nya ada 4. Berarti si CX yang CX H2X ditambah 2 sama dengan C-nya berarti kan 4. Tinggal masukin aja, berarti H-nya sesuai dengan X, berarti 4 kali 2, 8 tambah 10. Ya, di hasilnya aja C4H10, yaitu ada di pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Gas dinitrogen tetraoksida yaitu N2O4 bereaksi dengan gas nitrogen monoksida atau NO membentuk 50 liter oksida nitrogen NXOY untuk bereaksi dengan 25 liter N2O4. Diperlukan 50 liter gas NO. Tentukan MR oksida nitrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Oke, berarti kita buat dulu. Dia itu adalah N2O4 ditambah NO akan menghasilkan NXOY. Dia itu N2O4-nya adalah 25 liter. Kita taruh 25 liter. NO-nya adalah 50 liter. 50 liter. Lalu NXOY-nya juga sama ya. 50 liter juga. Oke. Berarti ini kita langsung bagi saja dengan yang terkecil, yaitu bagi 25, bagi 25, bagi 25. Yaitu 1 banding 2 banding 2. Oke, didapatkan berarti koefisiennya berarti N2O4 ditambah 2NO menjadi 2NXOY. Oke, nah jumlah atom N ya, jumlah atom N-nya di sini sebelah kiri adalah 2 ya. Ini sini ada N-nya 2 ditambah 2. Di sebelah kanan ada 2NX atau kita taruh 2X ya. Berarti 4 2X, berarti X sama dengan 2. Nah, kita mencari O-nya ya. Jumlah atom O.
sebelah kiri ada 4, di sini ada 2 ya, berarti 4 ditambah 2 sama dengan X-nya juga 2Y, berarti 6, 2Y, Y sama dengan 3. Berarti O-nya 3, N-nya 2. Berarti hasilnya adalah N2O3. Nah, yang dicari adalah MR-nya. Kita hitung, berarti 2 dikali 14 ditambah 3 dikali 16 ya. Hasilnya adalah 28 ditambah 48 yaitu 76. Hasilnya berarti C. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Berikut ini, manakah yang merupakan massa molekul relatif MR yang memungkinkan dari suatu senyawa hidrokarbon? Cek saya jika diketahui rumus empirisnya adalah CH2. Oke, berarti kita mengetahui nih bahwa rumus empirisnya itu adalah CH2 ya. MR dari rumus empirisnya adalah CH2. Kita hitung airnya. Berarti 1 kali 12 ditambah 2 dikali 1 adalah 14. Nah, untuk mencari hasil perkaliannya itu kita mencari MR dari rumus molekul dibagi MR dari rumus iris. Ya. Nah, nilai X lah berarti tinggal dikali. Nah, di sini kita berarti harus mengecek satu-satu ya. Berarti yang pertama atau yang pilihan A itu berarti 82 ya. 82 dibagi 14 itu hasilnya adalah 5,86. Terus yang B 58 dibagi 14 adalah 4,14. Yang C 68 dibagi 14 itu adalah 4,87. Lalu yang D 42 dibagi 14 yaitu 3. Yang E adalah 54 dibagi 14 hasilnya adalah 3,8. Nah, untuk mencari X ya, X itu harus bilangan bulat, jadi tidak boleh desimal ya. Jadi agar misalnya CH2 berarti ya kalau X-nya 2 ya berarti C2 H-nya 4 gitu. Tinggal dikalikan 2 saja rumus empirisnya. Kalau misalnya koma-koma nanti hasilnya pun dia bakalan koma juga. Oke, berarti ini salah. Yang D yang bukan koma-komaan atau bukan desimal tapi dia dalam bilangan bulat yaitu 3. Berarti CH2 dikali 3 yaitu C3H6. Nah, kita coba C3H6 ya. 12 kali 3 ditambah 6 dikali 6 dikali 1 ya. Hasilnya adalah ini 26 tambah 6 berarti hasilnya adalah 42. Nah, ini sama. Berarti pilihannya adalah yang D. Oke, silakan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Suatu senyawa X2O3 mempunyai massa 20 gram. Persentase massa X-nya itu dalam senyawa adalah 36,84%. Berapakah AR dari unsur X? Ini masih menggunakan yang sama. X-nya itu ada 20 gram, berarti kita mencari massa X-nya terlebih dahulu ya. Massa X dalam senyawa X2O3 ya, berarti dia itu persentasenya 36,84 per 100 dikali 20 gram. Berarti hasilnya adalah 7,368 gram. Untuk massa O adalah dia 20 dikurang 7,368 sama dengan hasilnya adalah 12,632 gram. Oke, berarti kita mencari perbandingan X sama O-nya ya.
Lalu ini perbandingannya ya, X-nya itu molnya adalah 7,368 per ARX. Terus kita bandingkan ini bagi langsung berarti 12,632 dibagi 16, perbandingannya adalah 2:3. Ini masih sama, 7,368 dibagi ARX per hasilnya adalah 12,32. Oke, berarti langsung saja ya. Ini kita kalikan 3 sama dengan 12,632 per 16-nya kita kalikan dengan 2. Nah, hasilnya adalah 22,104 per ARX sama dengan 12,632 per 8. Berarti ARX didapatkan yaitu 14. Berarti jawabannya adalah E. Oke, silakan bagi sobat Bajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. 15 mili senyawa gas hidrokarbon yaitu CXHY dibakar sempurna dengan 120 mili oksigen gas berlebih. Pada hasil akhir, reaksi diperoleh yaitu 90 mili gas. Selanjutnya gas tersebut dialirkan ke dalam larutan kalsium hidroksida sehingga volume gasnya tersisa adalah 30 mili. Tentukan massa 1 mol senyawa dari hidrokarbon tersebut. Nah, ini ada dua kali reaksi ya. Berarti kita kalsium hidroksida akan bereaksi dengan karbon dioksida hasil reaksi dari pembakaran si CXHY. Nah, sehingga berkurangnya volume setelah dimasukkan ke larutan CH2 itu merupakan volume dari si CO2. Oke, berarti kita mencari volume CO2-nya tersebut ya. Volume CO2-nya didapatkan yaitu 60 mili. Lalu kita mencari volume totalnya. Volume total sama dengan volume O2 sisa dikurang volume CO2. Nah, volume totalnya yaitu 90 mili gas ya. Si totalnya kan si CO2 yaitu 90 dikurang O2 sisanya yang kita cari. Volume CO2-nya adalah 60. Berarti VO2 sisa adalah 90 kurang 60 yaitu 30 mili. Nah, sekarang kita akan mencari volume dari O reaksi ya. Volume dari si O2 reaksi. Berarti volume O2 total dikurangi volume O2 sisa. O2 total adalah 120 ya, berarti 120 dikurang volume O2-nya 30 mili ya, yaitu hasilnya adalah 90 mili. Oke, nah ini baru kita masukkan ke dalam reaksinya ya, yaitu CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini awalnya 15 mili, lalu 90 mili, CO2-nya adalah 60 mili. Kita bagi yang terkecil, yaitu ini 15. Hasilnya adalah 1:6 banding dengan 4. Nah, persamaan yang ini adalah perbandingan volume dengan perbandingan koefisien ya. Berarti kita anggaplah si CXHY-nya 1, berarti CXHY ditambah dia dapat 6, berarti 6 O2 lalu menghasilkan 4 CO2 tambah H2. Oke, nah rumusnya adalah C-nya itu adalah
karena di sini 4, di sini juga 4 ya, jadinya dia C-nya 4. O-nya di sini udah ada H-nya yang belum ya. Di sini H-nya 4 ya, 4 berarti 8 ya, berarti C4H8. Nah, ini adalah rumus dari si CXY-nya C4H8. Nah, massa 1 molnya itu sama dengan MR. Ya, berarti kita mencari MR-nya nih. Berarti 1 kali 4 4 dikali 12, karena kan jumlahnya 4 ya, airnya 12 ditambah 8 dikali 1. Ini adalah 48 tambah 8 yaitu 50. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, silahkan bagi sobat belajar yang ingin mengetahui caranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Suatu senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrokarbon, nitrogen, oksigen. Jika 0,2557 pindah lagi. 0,2557 gram dibakar dengan oksigen terbentuk 0,318 gram CO2 dan 0,06416 gram air. Jika pada pembakaran ini 0,135 gram membentuk 0,0306 gram NH3, tentukan rumus empiris senyawanya ya. Berarti kita ini ada unsur karbon, hidrokarbon, nitrogen, dan oksigen ya. Berarti kita pakai ini Ca, terus Hb, Nc, OD ya. Nah, ini totalnya adalah 0,2557 gram. Nah, kita cari massa C dalam CO2 ya. Kita cari massa C dalam CO2, yaitu berarti jumlah C-nya 1, 12, 44 mR dari CO2 dikali total dari si CO2-nya adalah 0,3128. 0,3128. Ya, hasilnya adalah 0,0853 gram. Kita mencari massa pH dalam H2O, itu berarti H2O-nya 2 ya, berarti 2 dikali 1, 18, massanya adalah 0,06416, hasilnya adalah 7,13 kali 10 pangkat min 3 gram. Nah, dalam 0,1 0,135 gram si CaHbNCOD itu membentuk 0,00306 gram si NH3. Berarti kita mencari juga si massa N dari NH3-nya. Massa N dalam NH3 ya. 1 dikali 14, NH3 itu punya 17. Ini adalah ini 0,00306, berarti 0,0306 gram. Hasilnya adalah 0,0252. Nah, udah dapat ya. Kita cari persentasenya dari si N ya. Persentase N itu 0,0252 per masanya itu 0,135 kali 100 ya. Hasilnya adalah 18,67%. Nah, itu adalah
massa N dari si ketika dia 0,135. Sedangkan di sini kita mencari 0,267 gram ya. Massa N-nya 0,267 gram, berarti N dalam 0,267 sama dengan berarti 18,67% ya dikali 18,67% dikali dengan 0,267. Hasilnya adalah 0,04984. Nah, kita mencari massa O-nya ya dengan cara yaitu 0,25577 dikurang itu berarti 0,0852 nya ya, 0,0852 dikurang 0,00713 dikurang lagi 0,04984 gram. Nanti didapatkan massa CO-nya itu adalah 0,1136. Oke, nah Sobat Belajar dilihat dulu, habis itu kita ke selanjutnya karena kita harus hapus dulu sebagian. Oke, ingat ya, berarti massa si C-nya adalah 0,083, si H-nya adalah 7,13 kali 10 pangkat min 3 atau 0,00713, massa N-nya adalah 0,0252 dan massa O-nya adalah 0,1136. Habis itu kita ubah ke mol dengan cara kita membagi dengan AR-nya masing-masing. Oke, berarti kita buat ya. C, H, N, O. C-nya itu adalah 0,0853 ya, 0,0853 dibagi dengan 12. H-nya itu adalah 0,00713 dibagi 1. Si N-nya itu adalah 0,04984 dibagi 14. O-nya itu adalah tadi yang kita sudah cari ya, terakhir 0,1136 dibagi dengan 16. Nah, hasilnya didapatkan yaitu 7,1083 kali 10 pangkat 3. Lalu di sini 7,13 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah 3,56. 10 min 3, si O-nya adalah 7,1. Ini kita bagi yang terkecil lagi, yaitu 3,56-nya. Hasilnya adalah 1,051. Nah, karena ini masih ada koma, berarti kita kali 2 saja, berarti ini 2, 2, 1, 1. Ya, berarti rumusnya adalah C2H2N ini 1 O-nya 2 ya. Oke, gimana Sobat Belajar? Jadi sekarang sudah bisa mengetahui reaksi pembatas dengan mencari rumus molekul dan rumus empirisnya. Mudah bukan Sobat Belajar? Karena belajar itu mudah, ayo belajar!